Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Zikri Rahman, SPD MN, dosen program studi teknik logistik, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Bidang keahlian saya meliputi teknologi informasi, sistem informasi, pemrograman, artificial intelligence, dan transformasi digital. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan kode LE121 yang diajarkan pada semester 2. Mata kuliah pengantar teknologi informasi merupakan mata kuliah dasar yang membekali mahasiswa dengan konsep-konsep fundamental teknologi informasi sebagai landasan penerapan pada sistem logistik modern. Materi yang dipelajari meliputi konsep dasar teknologi informasi, perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer, lalu konsep pemrograman, basis data, pengembangan web, interoperabilitas sistem, hingga pemanfaatan artificial intelligence. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar teknologi informasi serta mengaitkannya dengan penyelesaian permasalahan yang ada di bidang logistik. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan 9, yaitu konsep pemrograman yang mencakup algoritma, bahasa pemrograman, metode pemrograman, AI Assisted Programming, serta penyusunan flowchart. Perkuliahan dilaksanakan menggunakan student-centered learning dengan pendekatan case method, yaitu pembelajaran yang berpusat pada analisis kasus nyata untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, pemecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Melalui penjelasan konsep, diskusi, demonstrasi, dan analisis studi kasus, mahasiswa diarahkan untuk menyusun algoritma dan flowchart sebagai solusi terhadap permasalahan sederhana yang ada di bidang logistik. Interaksi pembelajaran dilakukan melalui tanya jawab, diskusi di kelas, pemberian studi kasus, lalu pembahasan tugas pada LMS, serta ada umpan balik dari proses pembelajaran berlangsung secara aktif dan tidak hanya berjalan secara satu arah. Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai RPS melalui komponen tugas, keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan, menyusun algoritma secara logis, membuat flowchart yang tepat, serta mengkomunikasikan solusi yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada materi konsep pemrograman sesuai dengan pendekatan yang telah dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Oke. Kita kembali lagi di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sebelumnya saya mau nanya dulu gimana kira-kira hasil UTS-nya. Oke, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Oke, jadi kita sebelum masuk ke pertemuan hari ini, saya akan coba cek presensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya sama. Hadir semua. Oke, terima kasih banyak Ketua Kelas JJ. Ya, jadi kita hari ini akan membahas yang namanya konsep pemrograman, teman-teman. Oke. Ya, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi hari ini saya ingin doanya dipimpin oleh Zeki. Mungkin pada Zeki dipersilakan. Baik semuanya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi topik hari ini kita akan bicara terkait dengan konsep pemrograman, teman-teman. Ya, jadi kalau nanti di semester berikutnya teman-teman itu akan mengambil mata kuliah algoritma dan pemrograman, ada mata kuliah struktur data, ada kuliah e-logistik dan juga praktikum e-logistik. Namun apa sih pentingnya kenapa kita hari ini belajar terkait dengan konsep pemrograman, teman-teman? Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira sekilas menurut teman-teman apa sih yang dimaksud dengan konsep atau pemrograman pada umumnya apa menurut kalian? Ada yang bisa bantu saya? Coding, oke. Dari Akbar. Terima kasih banyak, Akbar. Jadi, yang dimaksud oleh Akbar, coding. Tapi, ini yang saya catatan. Karena coding itu kembali lagi adalah sebagai tools-nya. Ya, tapi kalau pemrograman, kita akan mengkategorisasikan dia sebagai suatu set instruksi logis. Ya, tapi ditambahkan dengan beberapa penggunaan enabler atau tools yang kita namakan dengan tools pemrograman atau bahasa pemrograman. Jadi, teman-teman, hari ini akan membahas seperti itu. Almas dan kawan-kawan akan belajar terkait dengan hal tersebut. Oke? Jadi, apa saja yang akan kita bahas di hari ini? Ada beberapa cakupan. Ya. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan algoritma dan bahasa pemrograman secara umum. Lalu, kita akan bahas set instruksi dan pemrogramannya.
Kemudian kita akan bicara terkait dengan metode pemrograman, lalu AI, assisted programming, dan juga diagram alir. Oke, kenapa pentingnya kita membahas terkait dengan konsep pemrograman di semester ini? Ya, salah satunya ada yang kita bicarakan itu terkait dengan diagram alir. Jadi bagaimana nanti teman-teman akan mengkategorisasikan suatu penelitian itu ke dalam beberapa runut yang jelas, ya, itu nanti dapat digambarkan melalui diagram alir. Apakah teman-teman akan menggunakan atau tidak? Kembali lagi, nanti kita akan tetap menjelaskan runut penelitian ini kepada orang-orang yang setelah ini akan membaca penelitian kita. Jadi, di dalam penyelesaian studi teman-teman di program studi teknik logistik, pentingnya juga teman-teman untuk mempelajari bagaimana cara membuat diagram alir yang benar dan juga sistematis. Oke? Jadi, kita akan bahas dulu terkait dengan siapa sih yang ada di balik ini, gitu ya. Jadi, beliau adalah Muhammad Ibnu Al-Khwarizmi, ya. Beliau itu bisa dikenal dengan nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Jadi lebih panjang lagi gitu ya. Oke, jadi di sini beliau itu sebagai seorang matematikawan. Oke, dan beliau juga yang menemukan terkait dengan aljabar boolean. Ya, kalau kemarin-kemarin kita sempat bahas beberapa tipe data yang digunakan dalam pemrograman, ya, itu diantaranya adalah andil dari beliau. Ya, jadi tidak akan ada yang namanya coding, ya, karena kembali lagi, coding itu terdiri dari angka biner, angka 0 dan juga 1. Ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu akan ngechat dosen, kamu akan mengirimkan sesuatu pesan gitu ya. Itu semua semata-mata hanya kode biner di dalam komputer yang terdiri dari barisan angka atau deret angka 0 dan juga 1. Seperti itu, ya. Jadi di sini dengan adanya invention atau ya pengetahuan dari beliau, inilah yang melatar belakangi munculnya si bahasa pemrograman. Oke. Nah, namun kita akan coba ubah lagi teman-teman. Menurut kalian, apakah algoritma itu sama dengan program? Oke, boleh? Coba dipantik dulu dengan sesuatu keyword ya. Jadi kalau algoritma, kita sebut dia sebagai set instruksi logis. Sedangkan kalau program itu, seperti apa teman-teman? Sistemnya nggak sih Pak kalau program? Oke, sistemnya. Jadi, ada suatu set instruksi yang kita berikan kepada komputer, lalu dieksekusi oleh program tadi, atau si sistemnya tadi. Ya. Dan sistem itu tidak selalu bicara tentang sesuatu yang sophisticated seperti teknologi ataupun coding. Ya, melainkan di sini dia kita sebut sebagai satu runut gitu ya, yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Oke, jadi kita akan bicara terkait dengan bagaimana set instruksi yang diberikan itu haruslah sistematis. Ambil contoh, let's say kalau kalian mau bangun tidur. Jadi kalau kita bangun tidur, apa yang pertama kali akan kita lakukan? Zeki. Apa yang pertama kali Zeki lakukan pertama kali bangun tidur? Buka mata, oke. Terus? Cuci muka. Tidur lagi. Ya. Dan mungkin banyak sekali ya. Dan tergantung dengan teman-teman semua dari Naila, Chania, dan juga Ica, mungkin semuanya itu subjektif, tergantung dengan orangnya seperti apa. Ya, tapi di sini kita bisa mendefinisikan bahwa yang namanya algoritma itu suatu runut atau langkah yang disusun secara sistematis, ya, logis, ya. Jadi kita bisa bicara bahwa algoritma itu seperti demikian ya. Tujuannya adalah untuk pemecahan masalah, ya. Jadi nanti, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Almas, bahwa nanti akan ada sistem, Pak. Oke, sistem itu kita jadikan sebagai suatu enabler. Di dalam pembelajaran kita, ya, enabler itu kita bisa sebut sebagai yang namanya program. Ya, program itu kemudian ya disusun dengan menggunakan suatu bahasa. Jadi anggaplah teman-teman mempunyai seorang teman yang ada di negara tetangga. Maka kalau kita bicara bahasa pemrograman itu sebagai penerjemah, ya, berarti dia adalah jembatan antara teman-teman dengan teman yang ada di negara seberang. Jadi peran dari bahasa pemrograman itu adalah sebagai jembatan. Ya, jadi dari sana kita bisa tarik kesimpulan bahwa algoritma itu adalah set instruksinya, sedangkan bahasa pemrograman itu kita sebut sebagai enabler-nya atau tools untuk bisa memecahkan masalah berdasarkan dari set instruksi logis.
Ya. Oke. Untuk memantik diskusi kita hari ini, kita akan coba berikan suatu gambaran terkait dengan bagaimana langkah atau algoritma itu bekerja ya. Jadi ada sesuatu yang diberikan di sini. Oke, jadi ada 3 gelas. Yang pertama gelas X, kemudian ada gelas T, ya, dan gelas kopi. Pertanyaan ke teman-teman adalah, menurut kalian bagaimana sih caranya menukarkan isi dari masing-masing gelas? Ada yang bisa bantu saya? Oke, jadi ada 3 gelas. Ada gelas X, ada gelas T, dan juga ada gelas kopi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menukarkan isi dari masing-masing gelas. Jadi dari teh pindah ke kopi, kopi juga pindah ke gelas yang isinya teh. Oke, Chania, terima kasih. Silakan. Dari gelas teh itu kan ini gelas Ya. terus Mhm. gelas teh dari kosong di X-nya kosong. Oke. Bu, nanti dari gelas X-nya ke gelas kopi. Oke. Ya, kemudian yang dari kopi pindah ke Udah. Oke, pindah ke teh lagi ya. Oke. Terima kasih banyak, Chania ya. Jadi ya, kalau kita mengibaratkan suatu algoritma ya. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Chania. Pertama kita punya si gelas cadangan X. Jadi ini gelas tidak kita apa-apain. Ya. Tapi nanti kita akan tuangkan gelas yang isinya dari teh itu ke gelas cadangan, atau boleh diganti misalkan ini kopi, ya, dan sebaliknya ya. Nah, kemudian gelas yang tadi isinya itu adalah teh, nah, tinggal kita tuangkan yang isinya kopi. Lalu gelas yang tadi mulai isinya kopi, kita pindahkan ke gelas yang X, ya. Jadi proses atau step by step yang tadi sudah disampaikan oleh Chania itu adalah gambaran terkait dengan bagaimana suatu algoritma. Jadi ada langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Ya, di sini kita bisa tahu bahwa pada akhirnya gelas kopi dan gelas teh itu saling bertukar isi dengan adanya gelas X. Dan mungkin nanti pemecahan masalah akan berbeda lagi kalau seandainya kita tidak punya gelas X. Tapi itu nanti akan kita simpan di pertemuan berikutnya. Silakan nanti kalau teman-teman punya bayangan kira-kira seperti apa memecahkan masalah ini tanpa adanya gelas X. Oke? Nah, jadi tadi bahasa pemrograman yang akan teman-teman gunakan di semester-semester berikutnya itu nanti ada beberapa ya, menggunakan bahasa Python, bisa juga bahasa Java, dan juga nanti ada bahasa pemrograman web dengan menggunakan PHP. Ya, tapi di sini bahasa pemrograman itu ya semata-mata membantu kita untuk berkomunikasi dengan komputer. Jadi tidak bisa langsung kita terjemahkan ke dalam bahasa mesin. Ya, sehingga kita butuh bantuan dari bahasa pemrograman. Oke. Dan dari beberapa kategori bahasa pemrograman tersebut, dia jatuh ke dalam 3 kategori. Ya, jadi pertama adalah bahasa mesin, yang isinya tadi angka 0 dan juga 1. Lalu ada bahasa assembly atau bahasa rakitan, teman-teman. Ya, jadi bagaimana bahasa mesin itu bisa dibaca, ya, itu lewat bahasa assembly. Oke, lalu ada yang namanya bahasa tingkat tinggi. Nah, kalau kita bicara bahasa tingkat tinggi, maka ini adalah bagaimana cara kita berinteraksi dari manusia ke manusia. Ada suatu kesepahaman yang bisa kita jadikan sebagai sampel. Contohnya ketika kita ingin melakukan sesuatu tahapan, maka kita akan butuh yang namanya if, ya, pengkondisian. Jika seandainya kondisi seperti ini, then atau maka, kita perlu tahapan seperti itu. Oke, jadi ada 3 kategori. Oke, jadi tadi konklusinya dari bahasa pemrograman itu ya, dia digunakan sebagai suatu penggerak, ya. Jadi ada serangkaian instruksi untuk memecahkan masalah, ya. Jadi nanti masalah itu bisa beragam, ya. Dan nanti teman-teman itu akan menggunakan bahasa pemrograman tadi yang dibantu dengan runut yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke. Ada beberapa set instruksi dalam pemrograman. Yang pertama namanya proses sequential. Lalu ada yang namanya eksekusi atau conditional. Dan yang ketiga ada namanya looping, ya, atau pengurangan. Ya. Jadi kalau tadi kita memiliki suatu kondisi yang harus dicapai oleh program kita, maka kita akan menggunakan yang namanya pengkondisian atau conditional. Ya. Dan secara umum kita akan menggunakan semua jenis set instruksi ini, termasuk juga setelahnya ada yang namanya top-down design. Bagaimana caranya kita memecah kompleksitas atau instruksi dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar.
Lalu ada metode pemanggilan di mana kita akan memanggil beberapa codingan ya ke dalam kode yang kita sudah ketik sebelumnya. Oke. Lalu di dalam metode pemrograman ada yang namanya prosedural, lalu ada juga yang namanya berorientasi objek. Nah, di masa sekarang yang paling sering itu adalah kita menjadikan orientasi objek ini sebagai landasan dalam menggunakan atau membuat codingan. Karena kita akan mencoba memilah apa-apa yang tadi ada di dunia nyata, kita konversikan ke dalam bentuk masalah yang bisa dituliskan dalam coding. Seperti itu. Jadi nanti akan ada objek, ada properti, dan ada method. Oke. Nah, di era sekarang ada yang namanya juga AI Assisted Programming, di mana teman-teman itu bisa melakukan coding atau melakukan pengetikan program dengan menggunakan vibe coding. Ya. Jadi dia di sini juga bisa untuk menyelesaikan codingan kita, membuat codingan kita, lalu juga bisa membantu review atau ngecek apakah script kita ini sudah benar atau salah. Ya. Dan di tahun 2025 tren inilah yang sekarang lagi banyak dibahas ya. Jadi bahkan tanpa orang-orang yang memiliki basic programming, mereka bisa menggunakan Vibe Code ini sebagai partner kerja mereka ya. Nanti kita akan bahas ini di semester berikutnya di algoritma dan pemrograman. Oke. Dan dari tren bahasa itu ya, kita sudah lakukan beberapa pencarian data ya. Jadi ada beberapa bahasa yang namanya Python, JavaScript, TypeScript, dan juga bahasa Go ya. Dan Python ini memuncaki bahasa pemrograman. Saya yakin di antara teman-teman pernah menggunakan beberapa bahasa ini, atau pernah kenal atau pernah dengar bahasa-bahasa ini. Oke. Nah, adapun etika yang harus kita pahami dalam menggunakan AI di dalam pembelajaran ini ataupun di dalam pekerjaan kita, itu adalah kita harus paham dulu bahwa akan ada namanya bias dalam algoritma, lalu ada yang namanya transparansi, kemudian ada juga privacy yang kita harus perhatikan, lalu ada keamanan dan juga resiko penyalahgunaan data. Jadi tidak semua yang gemerlap dengan teknologi hari ini itu semuanya bisa kita gunakan tanpa ada konsekuennya, melainkan kita tidak harus takut dengan konsekuen, tapi kita harus bijak untuk menggunakan tools berikut. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai ya diagram alir ya, bahwa dia itu bisa kita jadikan sebagai salah satu penunjuk atau suatu bagian yang informatif terkait dengan runut penelitian kita ya, dituliskan dalam suatu proses. Jadi tadi apa yang sudah dibantu oleh teman kita ya, itu akan ditranslasikan ke dalam bentuk flowchart ya. Tidak harus sesuatu yang sifatnya coding, ya, tidak harus sesuatu yang sifatnya program, melainkan ketika teman-teman memiliki suatu langkah yang sistematis, itu bisa diselesaikan atau bisa dituliskan runutnya melalui diagram alir. Oke, jadi secara umum ada yang namanya input, proses, dan juga output. Nah, dalam simbol flowchart ini banyak sekali sebenarnya kalau teman-teman lihat, ya. Jadi ada yang namanya proses, ada yang namanya input, ada namanya output ya. Tapi semua ini ya, kembali lagi tidak semuanya harus teman-teman gunakan. Ya. Jadi ada beberapa yang umum. Oke, pertama kita akan menggunakan direction. Jadi dari mana ke mana suatu tahapan itu. Kemudian ada yang namanya terminator untuk menggambarkan mulai dan juga mengakhiri suatu proses. Ya, kemudian konektor. Oke, untuk penghubung. Lalu ada yang namanya proses. Ya, dan kebanyakan dari teman-teman akan menggunakan proses ini, ya, menggunakan persegi panjang. Lalu ada yang namanya diamond, ini kita gunakan sebagai simbol decision, ya, untuk percabangan. Lalu ada yang namanya simbol input dan juga output. Oke. Dan kalau kita jadikan ini sebagai suatu konklusi, maka ya ada beberapa hal yang teman-teman at least perlu pahami. Ya, bahwa nanti teman-teman akan menggunakan beberapa simbol ini dalam menuliskan tugas akhir dan sebagainya. Oke, ini juga contoh dari penulisan karya tulis ilmiah untuk teman-teman di semester akhir. Salah satunya akan
digunakan di dalam bab 3. Jadi, mostly teman-teman akan menggunakan ini untuk menggambarkan bagaimana sih proses dalam penelitian yang teman-teman lakukan. Oke, seperti itu. Untuk di rumah, nanti saya punya PR bagi teman-teman untuk membuat suatu flowchart sederhana yang isinya berupa deskripsi dari si flowchart-nya tadi untuk proses berangkat ke kampus. Jadi tadi kita akan coba adaptasi mulai dari bangun tidur hingga teman-teman sampai ke kampus. Oke? Ada yang bisa membantu saya untuk memberikan konklusi dari pertemuan hari ini? Oke. Jackie? Baik, kesimpulan dari pertemuan ini, jadi pada pertemuan kali ini itu membahas mengenai algoritma dan juga flowchart. Ya. Nah, apa itu algoritma? Tadi itu algoritma merupakan serangkaian instruksi yang sistematis dan juga memecahkan masalah. Lalu, apa bedanya dengan program? Program itu kumpulan instruksi yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Lalu, apa itu kategori dari bahasa pemrograman? Kategorinya itu ada 3. Ada bahasa mesin, ada bahasa assembly, dan juga bahasa tingkat tinggi. Lalu, ada juga yang namanya AI Assisted Programming. Yang pertama itu ada code completion atau melengkapi, lalu ada code generation atau membuat, dan juga ada code review. Oke. Lalu tadi juga ada pembahasan mengenai diagram alir. Apa itu diagram alir? Diagram alir merupakan bagan dengan simbol menggambarkan urutan proses secara rinci. Oke. Bisa kita kasih plus dulu buat teman kita? Oke. Terima kasih banyak Saudara Jackie dan teman-teman yang hari ini sudah menghadiri pertemuan ke-9. Ya, nanti di pertemuan 10 kita akan bahas terkait dengan konsep pemrograman web. Jadi, teman-teman bisa mengerjakan tugas untuk pertemuan 9 ini dan diupload di pertemuan ke-10 di dalam LMS. Materi akan saya berikan nanti di dalam sistem. Jadi teman-teman bisa review kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Semoga tetap sehat dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Demikian pembahasan mengenai materi pertemuan 9 yaitu konsep pemrograman. Pada pertemuan ini, mahasiswa telah mempelajari terkait dengan algoritma, bahasa pemrograman, metode pemrograman, pengembangan AI dalam pemrograman, serta penyusunan flowchart sebagai representasi penyelesaian masalah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.